Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Yang kita tahu bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan kendali penuh atas kekayaan universal selamanya, dan telah lama memperingatkan orang-orang tua tentang hal ini. Rencana keseluruhannya adalah untuk menyusup ke istana Joyflower, mencuri harta mereka, dan menghancurkan mereka. Kemudian, setelah itu, dia akan merebut kembali Liga Pertahanan Dao. Adapun para wanita dari istana Joyflower, yang mereka pedulikan hanyalah kekayaan universal, bukan perebutan kekuasaan kecil di dalam liga. Baiklah, kata Orchid Purity sambil mengangguk. Senang dengan sikap para pemimpin Liga Pertahanan Dao, dan perubahan dalam kekayaan universal, dia melanjutkan, selanjutnya, semua mantan anggota Liga Pertahanan Dao akan menerima perintah dari Istana Joyflower. Anda semua adalah anggota setia Istana Joyflower, tanpa afiliasi apapun dengan aliansi lama. Memahami. Kami akan mengikuti semua perintahmu, Dewi Bunga, kata Yang Righteousness, mantan Kaisar Agung Rage Fire Broilhaven. Mulai sekarang, kita milik Istana Joyflower. Yang Unrestrained, Yang Mahanata, Yang Misery, dan Yang Never Ending memberikan jaminan lebih lanjut, seperti halnya para Dharma Raja dan Dewa Jenderal. Itu semua sangat menyenangkan bagi Orchid Purity dan yang lainnya. Kami mendengar bahwa Anda mengendalikan pasukan yang kuat, kata Orchid Purity, melihat ke arah Yang Qi. Sekarang setelah kamu bergabung dengan Istana Joyflower, mengapa tidak memanggil mereka? Tidak perlu dikatakan lagi, jawab Yang Qi. Melambaikan tangannya, dia mengirim jimat kertas putih terbang ke Orchid Purity. Saya memperoleh pasukan malaikat suci dari Dewa Kuno. Anda dapat menggunakan penghitungan komandan itu untuk mengendalikan mereka. Orchid Purity berkata, melihat penghitungan komandan, yang menyerupai bulu putih. Setelah mengendalikannya, dia merasakan iman ratusan miliar malaikat tiba-tiba mengalir ke arahnya. Wajahnya jatuh, dia dengan cepat menolak keyakinannya, tidak berani ternoda oleh karma yang akan menyertainya. Konon, basis kultivasinya masih cukup kuat untuk mengendalikan jimat. Dia memikirkannya, dan malaikat yang tak terhitung jumlahnya muncul, memenuhi aula kuil, sayap mereka berkibar saat mereka berlutut di depannya dan berkata, "Salam, oh Mahadewa yang tak terbatas." Malaikat ini baik, tetapi tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Yang mengatakan, mereka harus terbukti berguna dalam penaklukan secara keseluruhan. Dan iman mereka sangat murni. Sambil tersenyum, dia tiba-tiba menunjuk Yang Qi dan berkata, "Bunuh dia." "Iya Bu." Para malaikat berteriak, dan segera meluncurkan sejumlah serangan mematikan ke Yang Qi. Terlihat sangat terkejut, Yang Qi memanfaatkan kekuatan basis kultivasinya untuk membela diri. "Apa yang sedang kamu lakukan?" teriaknya, tampak tercengang. Tentu saja, di dalam hatinya dia menertawakan dengan dingin betapa jelas Orchid Purity dan orang-orangnya mencoba mengujinya. Sebenarnya, mereka perlahan tapi pasti menempatkan diri tegas dalamnya kontrol. "Hentikan serangannya," Orchid Purity memerintahkan, dan para malaikat segera menurut. Sambil tersenyum lebih lebar, dia berkata, "Bagus sekali. Senang mengetahui ini bukan semacam trik. Kamu benar-benar menyerahkan kekuatanmu. Kamu mengujiku," seru Yang Qi, tampak terkejut, tetapi lega pada saat yang sama. Berkat penampilannya yang luar biasa, Orchid Purity dan para wanita lainnya akhirnya mulai lengah. "Betul sekali. Itu adalah ujian." Menjentikkan jarinya, Orchid Purity berkata, "Jika jimat itu gagal berfungsi, atau semacam jebakan, aku akan membunuhmu seketika." "Iya, ya tentu saja," kata Yang Qi, mengangguk patuh. "Saya hanya bisa berharap bahwa saya telah membuktikan ketulusan saya. Meski begitu, aku khawatir tindakanku akan memancing tanggapan dari Sekte Pedang Ciper Iblis." "Itu tidak masalah. Dengan kami di sini, apa yang perlu ditakuti dari Sekte Pedang Ciper Iblis untuk saat ini? Anda harus pergi ke markas besar Istana Joyflower untuk memulai layanan Anda sebagai Jenderal Dewa. Tak lama, Anda akan naik ke pangkat pengadilan, petugas pengadilan." Bagi mereka yang tahu, jelas bahwa dia akan mengatakan sida-sida pengadilan alih-alih petugas pengadilan. Yang Qi mengangguk. "Besar, kebetulan, formasi dewamu ini terlalu lemah, dan dunia abadi yang kamu miliki tersebar terlalu jauh. Saya akan mengatur ulang dan mengulang formasi, tetapi pertama-tama saya membutuhkan bagan formasi mantra Anda. Mengecilkan semuanya akan membuatnya lebih mudah untuk bertahan melawan invasi. Setelah saya selesai, bahkan serangan skala besar oleh Sekte Pedang Iblis Ciper tidak akan menghasilkan apa-apa."
Yang benar adalah bahwa dia benar-benar terkesan dengan formasi mantra Yang Qi dan ingin melihat bagan formasi mantra untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Itu tidak hanya akan memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang Liga Pertahanan Dao, tetapi juga akan membantunya menyelidiki rahasia Yang Qi. Baiklah, jawab Yang Qi. Dia tahu bahwa ketika kamu berdiri di bawah atap yang rendah, kamu tidak punya pilihan selain menundukkan kepala, jadi dia dengan cepat menyerahkan beberapa bagan formasi mantra. Melirik mereka, Orchid Purity dapat melihat bahwa mereka mengandung kedalaman surga dan bumi, dan kebenaran dunia dewa. Ekspresi berkedip-kedip, dia berkata, jangan menyebutkan semua ini ketika kamu sampai di Istana Joyflower. Oke, setelah saya mencapai tujuan saya di sini, saya akan kembali dan menghargai Anda dengan baik. Jangan khawatir, aku akan membuat orang-orang di sana menjagamu. Iya Bu, kata Yang Qi sambil mengangguk syukur. Terima kasih banyak atas perlindungan Anda. Adik muda anggun, kakak muda kabut, bawa dia kembali ke markas. Saat Anda di sana, dapatkan beberapa harta magis untuk membantu mengecilkan Liga Pertahanan Dao. Tidak diragukan lagi bahwa Sekte Pedang Ciper Iblis akan menyerang kita cepat atau lambat. Keberuntungan universal dari sini sangat penting bagi kami, jadi kami tidak bisa membiarkan siapapun ikut campur. Yang Qi tidak bisa menahan tawa dalam hati melihat betapa sempurna rencananya bekerja sejauh ini. Dia untuk sementara meninggalkan Liga Pertahanan Dao, sebagian besar karena mempertahankan dan menumbuhkannya akan sangat sulit saat ini. Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil menolak Istana Joyflower, ada banyak organisasi kuat lainnya di jalan kuno menuju dewa yang akan datang untuk menimbulkan masalah. Tampaknya jauh lebih mudah untuk menyerah pada Istana Joyflower sementara dan memungkinkan mereka untuk fokus mempertahankan Liga dan perlahan-lahan menaklukkan dunia abadi. Selain itu, mengecilkan dan mengkonsolidasikan Liga Pertahanan Dao akan sangat sulit untuk dia lakukan sendiri. Setelah mereka melakukan semua kerja keras, dan Liga Pertahanan Dao berada dalam posisi yang baik, dia hanya akan menggunakan Myriad Words Monarch Chart untuk mengambilnya kembali. Pada akhirnya, dia akan mengalahkan Istana Joyflower dalam satu gerakan. Saat ini, dia sedang meletakkan dasar jebakannya dan diam-diam bersiap untuk menjatuhkan wanita arogan ini, menjebak mereka seperti kura-kura di dalam toples. Ketika datang ke skema, mereka tidak bisa dibandingkan dengan dia. Ayo pergi, ikuti kami ke Istana Joyflower. Kedua wanita muda itu mengapitnya di kedua sisi, hampir seolah-olah mereka menahannya. Dan dia tidak melakukan apapun untuk melawan mereka saat mereka terbang ke kejauhan. Ketika mereka pergi, Junior Sister Fragrant berkata, Elder Sister Purity, menurut saya ada lebih banyak Yang Qi daripada yang terlihat. Kenapa kau begitu mudah padanya? Kami seharusnya mendorongnya lebih keras dan memaksanya untuk memberi kami semua yang dia miliki. Saya menolak untuk percaya bahwa dia jujur tentang segalanya. Bersikap mudah padanya bagaimana itu mungkin? Tunggu saja sampai dia di Istana Joyflower. Ini akan menjadi jauh lebih mudah. Dia akan menjadi naga di perairan dangkal atau harimau di dataran. Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan di Istana Joyflower? Jenderal Dewa tidak punya pilihan selain mengikuti perintah, dan dia akhirnya akan menjadi Kasim Pengadilan. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain setia melayani Istana Joyflower. 1. Kakak sulung, salah satu remaja putri lainnya berkata, Anda pasti tahu apa yang Anda lakukan. Begitu dia menjadi Jenderal Dewa, dia akan disiksa, dicuci otaknya, dan pada akhirnya akan menjadi budak yang sepenuhnya setia. Tepat, dan sekarang saatnya telah tiba untuk mengendalikan semua orang di Liga Pertahanan Dao. Mereka juga akan menjadi pelayan setia Istana Joyflower. Kemudian kita dapat mengirim pasukan untuk memperluas wilayah kita dan menaklukkan segala sesuatu di sekitar kita. Pada saat yang sama, kami akan terus memperkuat formasi mantra untuk memastikan bahwa kami mengalahkan Sekte Pedang Iblis Ciper ketika mereka datang. Iya Bu, kata para wanita muda, dan mereka segera sibuk. Seketika, transformasi drastis terjadi di dalam Liga Pertahanan Dao. Untuk saat ini, Liga Pertahanan Dao adalah bagian dari Istana Joyflower dan tidak ada hubungannya dengan Yang Qi. Begitu saja, karya tangan Yang Qi sendiri diambil. Bahkan saat dia menuju ke Great Metropolis, dia menggigil ketika dia bisa melihat transformasi drastis dengan mata pikirannya, dan bisa merasakan energi vital seperti bunga menyebar, mengubah atmosfer dan hati orang-orang. Itu semua adalah bagian dari harga yang harus dia bayar. Namun, itu hanya masalah waktu sebelum dia kembali dan mengambil semuanya kembali. Rupanya, dua wanita yang mengantarnya memperhatikan raut wajahnya. Sambil tersenyum dingin, salah satu dari mereka berkata, Ayo pergi, Jenderal Dewa. Ingat,
Anda adalah bagian dari Istana Joy Flower sekarang. Liga Pertahanan Dao tidak ada hubungannya denganmu lagi. Daging, darah, dan jiwamu semuanya milik Istana Joy Flower, kata yang lain. Kamu melayani kami, mengerti dengan segalanya. Yang Qi hanya mengangguk saat dia mengikuti mereka ke Great Necropolis. Mereka mengikuti rute yang rumit untuk beberapa waktu, melewati banyak jalur dan alam kehidupan. Akhirnya, alam semesta baru muncul di depan mereka, tampaknya tak berujung dan dipenuhi dengan aroma bunga. Di kedalamannya ada seluruh planet yang terbuat dari bunga, dan di tengahnya ada istana besar dengan konstruksi serupa. Itu tidak lain adalah Istana Joy Flower. 1. Dia merujuk pada pepatah yang lebih panjang, yaitu seekor naga di perairan dangkal menjadi korban udang, seekor harimau di dataran dapat dicabik-cabik oleh guk-guk. Jadi, inikah alam semesta yang dibuat oleh Istana Joy Flower di sini di Great Necropolis, yang Qi dikejutkan oleh alam semesta bunga dan kelopak yang tak ada habisnya. Ketika dia menarik napas, dia merasakan aroma bunga yang tampaknya tak terbatas dan bisa merasakan gelombang energi vital yang mengalir melaluinya. Cruiser of Civilization segera bereaksi. Bip bip bip, bip bip bip. Daya heterogen terdeteksi. Kekuatan lembut dan feminin dari dunia dewa, sempurna untuk digunakan oleh pembudidaya wanita tetapi tidak cocok untuk pria. Laki-laki yang menyerap energi vital ini dalam jangka panjang akan berubah secara fisik dan tingkat jiwa mereka. Mereka tidak akan menjadi laki-laki atau perempuan, dan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa pulih. Oh, Myriad Flowers True Energy ini sangat luar biasa. Syukurlah, jimat Raja Surga Devourer dapat menyaring semua jenis energi sejati menjadi sesuatu yang dapat saya gunakan. Jadi hal ini seharusnya tidak mempengaruhi saya sama sekali. Dia segera memanggil jimat untuk melahap energi sejati yang masuk dan mengubahnya menjadi ra pemakan surga, yang masing-masing tampaknya berisi segudang bunga. Yang Qi kemudian menggunakan api kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk melelehkan ras, menyebabkan jenis energi sejati yang sangat kuat untuk mengisinya. Sesaat kemudian sistem penilaian daya masuk. Setelah diubah, energi sejati ini sekarang ringan dan damai, dan dapat digunakan untuk menetralkan bahkan energi sejati tipe yang paling kuat. Sempurna, sepertinya aku benar-benar bisa melenturkan otot-ototku di Istana Joy Flower. Apakah para wanita ini benar-benar berpikir mereka bisa mengalahkan saya? Dia tertawa dingin di dalam hatinya, sekarang lebih percaya diri dari sebelumnya bahwa beberapa orang di Istana Joy Flower benar-benar akan menjadi ancaman bagi hidupnya. Tentu saja, permaisuri legendaris jelas masuk dalam daftar itu. Dengan hati-hati mengirimkan sebagian dari surat wasiatnya, dia dapat mengetahui dari fluktuasi yang keluar dari Istana Bunga bahwa ada banyak ahli dengan indeks kekuatan 500 atau lebih, bahkan mungkin di atas 1000. Kecuali dia berencana untuk melarikan diri dengan Myriad Worlds Monarch Chart, akan berbahaya untuk langsung mencari gudang harta karun istana. Kami sudah tiba, kata salah satu pengawalnya. Ini adalah Istana Joy Flower, yang terletak di tengah-tengah alam semesta bunga. Itu adalah istana pusat di depan, tetapi tentu saja Anda tidak memenuhi syarat untuk memasukinya. Memahami laki-laki tidak diperbolehkan di sana, dan siapapun yang ditemukan di dalam akan dieksekusi. Yang Qi mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia telah mendengar, dan bahkan memasang ekspresi teror di wajahnya yang sepertinya menyenangkan kedua wanita itu. Setelah Anda secara resmi ditunjuk sebagai Jenderal Dewa, kata pengawal kedua, Anda tidak bisa pergi kemanapun Anda suka di alam semesta bunga. Bahkan, Anda tidak bisa pergi kemanapun sampai Anda menerima pesanan. Untuk saat ini, kami akan membawa Anda ke planet bunga yang ditempati oleh para Jenderal Dewa. Seseorang di sana akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan ke depan. Dia mengeluarkan jimat roh yang mengarahkan mereka ke portal teleportasi yang ramai. Setelah melangkah ke sana, mereka dibawa pergi ke salah satu dari banyak planet bunga. Itu sangat besar, setidaknya sebesar dunia abadi peringkat ke-20. Itu memiliki sungai, lautan, dan pemandangan indah lainnya. Namun, yang paling penting adalah bagaimana permukaan planet ini menampilkan banyak penjara besar, semuanya diisi dengan laki-laki. Orang-orang itu jelas di penjara, tetapi entah bagaimana tidak terlihat seperti tahanan. Sebagian besar dari mereka duduk mengobrol, mengenakan baju zirah. Namun, ketika mereka melihat kedua wanita itu mendekat, ekspresi ketakutan melintas di wajah mereka. Ini adalah para jenderal dewa, kata salah satu pengawalnya. Mereka menangani urusan kecil di sini di Istana Joy Flower. Kata Yang Qi, tampak terkejut. Apakah mereka tahanan? Kamu bisa mengatakan itu. Para jenderal dewa adalah semua pria yang menolak untuk mengikuti perintah Istana Joy Flower di jalan kuno menuju dewa, atau bahkan berperang melawan kita. Secara teknis,
Ini barak, bukan penjara. Ngomong-ngomong, disinilah kamu akan tinggal mulai sekarang, mengerti? Rupanya, para wanita mengharapkan dia untuk marah, tetapi dia malah merasa ngeri dan berkata, tapi mengapa Anda melakukan hal-hal seperti ini? Kedua wanita muda itu bertukar pandang, dan mereka berdua memikirkan hal yang sama. Orang ini sangat lemah. Dia belum pernah berada di jalan kuno menuju dewa, jadi saat melihat orang yang benar-benar kuat, dia ketakutan setengah mati. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa liga dari apa yang disebut Liga Pertahanan Dao? Nah, energi sejatinya sangat mengesankan. Meskipun, mengapa Sekte Pedang Ciper Iblis pernah setuju untuk bekerja dengannya bagaimanapun, itu hanya masalah waktu sebelum kita mendapatkan kesempatan untuk menyedot energi sejatinya hingga kering. Tidak masalah, kata salah satu pengawal. Kamu adalah Jenderal Dewa sekarang, dan peringkatmu lebih tinggi dari kebanyakan orang di sini. Faktanya, tempat tinggalmu sedikit lebih besar. Sambil tersenyum dingin, kedua wanita itu membawanya ke sebuah bangunan yang agak besar tepat di depan barak utama. Ada pria lain di sana, semuanya dengan indeks kekuatan 50 atau lebih tinggi, dan beberapa di antaranya lebih dari 100. Mereka semua adalah orang-orang terkenal di jalan kuno menuju dewa, tapi sekarang mereka pada dasarnya adalah tahanan istana Joyflower. Adapun pria di barak lainnya, mereka semua memiliki indeks kekuatan kurang dari 50. Ketika kedua wanita itu mendarat di depan gedung, sejumlah pria terbang keluar dari dalam, semuanya berdenyut dengan aura yang luar biasa. Mereka mengenakan jubah berwarna cerah, dan tidak satu pun dari mereka memiliki rambut wajah. Faktanya, mereka memancarkan aura aneh yang berbau yin dan yang, menunjukkan bahwa mereka mungkin adalah Kasim. Untuk beberapa alasan, Yangki mendapat kesan bahwa mereka semua adalah individu yang bengkok. Para Kasim mendekat, dan ketika Yangki melihat ke arah mereka, dia mengidentifikasi salah satu dari orang-orang berpangkat lebih tinggi yang memiliki indeks kekuatan lebih dari 200, yang kira-kira setingkat dengan dirinya. Kasim berpangkat tinggi melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Jelas, indeks kekuatannya yang tinggi tidak melakukan apapun untuk mengubah fakta bahwa dia memiliki peringkat yang sangat rendah dibandingkan dengan dua wanita muda itu. Nona muda, apakah Anda di sini atas perintah yang mulia, Dewi Bunga Kemurnian? Itu benar, Kasim Tian, kata salah satu wanita. Ini adalah penguasa liga dari Liga Pertahanan Dao dari dunia fana, yang menerima berkah dari Sekte Pedang Ciper Iblis. Dia memiliki energi sejati dan kekuatan bertarung yang luar biasa. Elder Sister Purity memerintahkan kami untuk mengawalnya ke sini agar Anda dapat mengajar dan mengajar. Dia seorang jenderal dewa, dan akan segera dipromosikan ke posisi Kasim Istana. Mengerti? Iya Bu, jawab Kasim Tian. Pelayanmu yang rendah hati akan mengikuti semua perintahmu sampai ke detail terakhir, Nona muda. Kebetulan, inilah beberapa hadiah yang saya harap dapat Anda berikan kepada Nona Purity. Tentu saja, kami juga menyertakan hadiah untuk kalian berdua, sebagai ucapan terima kasih atas semua kerja keras kalian. Kasim Tian melambaikan tangannya dan dua Kasim berpangkat lebih rendah bergegas maju dengan tangan penuh kotak, yang semuanya berdenyut dengan kesalehan yang sangat besar sehingga jelas bahwa mereka berisi sejumlah barang berharga. Kedua pengawal itu mengangguk. Karena kamu mengerti bagaimana bersikap bijaksana, kami tidak akan rewel. Jangan lupa bahwa, dengan satu kata dari kami, Anda akan menderita kesengsaraan penyerapan jiwa. Kami tahu betul bahwa ketika Anda memimpin para dewa jenderal keluar ke Necropolis besar, Anda selalu menemukan banyak barang rampasan yang berharga. Di masa depan, Anda perlu berbagi lebih banyak dengan kami. Elder Sister Purity sedang mengerjakan tugas penting, dan ketika dia selesai dia pasti akan mendapatkan banyak bantuan di mata permaisuri. Bahkan, dia kemungkinan akan dipromosikan. Semakin Anda menjilatnya, hal-hal yang lebih baik akan terjadi untuk Anda. Memahami? Ya tentu, kata Kasim Tian. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat lebih banyak nikmat. Tiba-tiba, sebuah kunci perak muncul di tangannya, yang dia gunakan untuk membuka gerbang barak utama. Tersenyum kejam pada Yangki, dia berkata, karena Nona Purity telah memerintahkan saya untuk menjaga Anda, saya akan melakukan hal itu, Nak. Sebagai seorang jenderal dewa, pastikan Anda bekerja keras dan berjuang dengan baik dalam misi Anda, mengerti akhirnya, Anda akan menjadi Kasim pengadilan yang bekerja untuk saya. Jika Anda tetap dekat dengan saya, kita bisa naik melalui jajaran Istana Joyflower dan akhirnya mendapatkan posisi tinggi di dunia dewa. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan aliran energi menyapu dan mengirim Yangki ke barak penjara. Kemudian pintu dibanting menutup. Tetap di tempat dan ikuti perintah, kata salah satu pengawal kepada Yangki.
Kamu akan segera mendapatkan misi. Sementara itu, gunakan mutiara energi transformasi segudang itu untuk menyerap energi sejati segudang bunga dari alam semesta ini. Jika tidak, Anda akan berakhir dengan rasa sakit yang luar biasa dan tidak akan mampu mengeluarkan energinya. Jika Anda melayani Istana Joy Flower dengan setia, kata pengawal lainnya, Anda akan mendapat banyak manfaat. Yang Qi membuat dirinya terlihat kecewa dan benar-benar kehilangan kata-kata. Terkekeh, kedua wanita itu terbang menjauh. Setelah itu, Kasim Tian melihat kembali ke Yang Qi dan secara bersamaan berbicara kepada salah satu Kasim berpangkat rendah. Wang kecil, menurutku orang menyebalkan ini agak menantang. Mintalah beberapa jenderal dewa lainnya mengajarinya pelajaran yang bagus. Pastikan dia sepenuhnya mengakui kesetiaan. Pastikan untuk tidak membunuhnya. Lebih jauh lagi, dia terlihat seperti wadah budidaya, yang bagus, jadi sangat mungkin dia menarik perhatian beberapa dewi bunga lainnya. Itu hanya alasan lebih lanjut untuk berhati-hati dengannya. Dimengerti, kata Kasim berpangkat rendah. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya aku menangani situasi seperti ini. Dahulu kala, Kasim berpangkat lebih rendah ini adalah Kaisar Agung di Jalan Kuno menuju Dewa, tetapi setelah ditangkap dan ditangani oleh Istana Joy Flower, dia sekarang cukup budak. Yang Qi segera memahami situasinya. Jelas, permaisuri dan orang-orangnya adalah orang aneh, dan menggunakan praktik umum di dunia fana untuk berurusan dengan Kaisar Agung yang perkasa. Jelas bahwa mereka harus membenci laki-laki secara umum, jika tidak, mereka tidak akan menggunakan metode ini. Namun, seperti kata pepatah, jika Anda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap situasi tersebut, Anda sebaiknya duduk dan menikmatinya. Dan pada akhirnya, dia selalu bisa melarikan diri dengan Myriad Words Monarch Chart jika dia benar-benar harus melakukannya. Dia juga bisa menggunakan Cruiser of Civilization untuk menciptakan kekuatan ganda untuk tetap berada di belakang sebagai umpan. Penjara itu sangat besar, benar-benar benua, dan ada banyak pria yang mengisinya, semuanya Kaisar Agung yang telah ditangkap di Jalan Kuno menuju Dewa. Bagaimanapun, populasi Jalan Kuno menuju Dewa melampaui zaman sekarang, zaman masa depan, dan zaman purba semuanya digabungkan. Itu adalah medan perang sejati, gado-gado lengkap orang baik dan jahat. Begitu gerbang ditutup di belakang Yang Qi, banyak orang memandangnya. Beberapa dari mereka hanya meliriknya dan kemudian kembali ke meditasi dan latihan pernapasan. Beberapa memelototinya dengan kejam, seolah-olah mereka sudah ingin memukulnya dengan kejam. Yang lain jelas tertarik untuk membunuhnya dan menyerap basis kultivasinya. Beberapa tampak benar-benar tertarik untuk berteman dengannya. Hampir setiap sikap yang mungkin hadir. Ini adalah para jenderal dewa, masing-masing dari mereka adalah tahanan. Dia menemukan tempat untuk duduk, di mana sekelompok orang mendekat. Saudaraku, bagaimana kamu berakhir di sini? Penjara Istana Joy Flower adalah tempat yang sangat berbahaya. Saudaraku, bagaimana kamu bisa ditangkap dari fluktuasi kekuatanmu? Sepertinya kamu tidak lemah. Ada 5 pria kekar, semuanya memiliki indeks kekuatan dari yang lemah seperti 70 hingga lebih dari 100. Basis kultivasi mereka sangat kuat, dan mereka jelas merupakan tipe individu yang tidak akan ragu untuk membantai musuh mereka. Konon, Yang Qi dapat merasakan bahwa mereka tidak memiliki niat buruk. Mengangguk, dia berkata, saya mendirikan organisasi besar yang diinginkan Istana Joy Flower. Mereka mengatakan bahwa jika saya bergabung dengan mereka, itu akan menguntungkan saya dan saya akan menjadi jenderal dewa yang penting. Jelas, mereka berbohong. Bagaimana saya bisa menduga bahwa saya akan menjadi tahanan? Yang terkuat di antara kelompok 5 berkata, maaf, saudaraku, tetapi kamu benar-benar agak bodoh. Anda tahu, Anda tidak bisa mempercayai siapapun dari Istana Joy Flower. Wanita terkutuk itu lebih baik daripada siapapun dalam berbohong dan selingkuh. Dan tidak ada yang bisa lebih hina dan hina. Lebih buruk lagi, mereka semua benar-benar mesum. Kakak sulung, kecilkan suaramu, kata salah satu pria lainnya. Jika tersebar kabar bahwa kami menghina Istana Joy Flower, kami pasti akan menderita karenanya. Jika kami menderita, kata pemimpin itu, menggelengkan kepalanya dengan muram. Namun, dia menurunkan suaranya. Kami adalah 5 hegemoni kerajaan surgawi, lanjutnya. Para wanita dari Istana Joy Flower menyerbu markas kami, membunuh istri dan anak-anak kami, dan memperbudak kami. Percayalah, kita sudah akan melarikan diri jika kita bisa. Hanya ada 2 kemungkinan nasib yang menanti kita, apakah kita mati, atau kita menjadi Kasim Istana. Dan kita lebih baik mati daripada menjadi orang aneh tanpa gender seperti mereka. Di Jalan Kuno menuju Dewa,
kami mendominasi hegemoni yang memerintah selama 100 juta tahun. Sekarang kita di sini. Yang Qi mengangguk. Kebencian yang terpancar dari kelima pria ini hampir bisa diraba. Jadi kelima orang ini disebut lima hegemoni kerajaan surgawi, dan mereka membenci istana Joyflower sampai ke tulang mereka. Mereka berlima jelas sangat ingin melihat istana Joyflower dihancurkan, tetapi sangat tidak berdaya sehingga mereka tidak berani mengatakan apapun tentang hal itu dengan keras. Mereka pernah menjadi tokoh kuat di jalan kuno menuju dewa, pikirnya. Saya ingin tahu apakah ada orang lain seperti mereka di sini di penjara. Jika demikian, saya mungkin bisa memanipulasi mereka untuk memberontak. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Cara utama istana Joyflower mengendalikan mereka adalah dengan mutiara energi transformasi segudang itu. Tetapi jika saya meniadakan energi sejati yang heterogen untuk mereka, ya, bagaimanapun juga, aku tidak bisa membuat terlalu banyak keributan sekarang. Yang kita tahu bahwa dia harus sangat berhati-hati, dan tindakan terbaik adalah bersembunyi, menemukan gudang harta karun mereka, dan belajar lebih banyak tentang rahasia organisasi mereka. Saudaraku, mengapa kita tidak bekerja sama? Salah satu dari lima berkata. Berbahaya menjadi budak dari istana Joyflower, tapi kamu tampaknya cukup kuat. Lain kali kita ditugaskan misi di Great Necropolis, kita bisa tetap bersatu dan saling mengawasi. Banyak teman lama kita sudah meninggal, jadi tetap bersama lebih penting dari sebelumnya. Yang Qi mengangguk, tetapi memberikan respons yang agak tidak berkomitmen. Tentu, lain kali ada misi, kita harus berpikir untuk bekerja sama. Menabrak. Tiba-tiba, gerbang utama penjara terbanting terbuka dan gelombang kekuatan melonjak ke dalam. Beberapa jenderal dewa masuk, dan hanya dengan melihat mereka menyebabkan semua orang yang hadir mundur ke belakang. Beberapa bahkan menyusut ke dalam bayang-bayang. Jelas, pendatang baru ini adalah orang-orang terkenal. 3 iblis kejam, gumam salah satu dari 5 hegemoni kerajaan surgawi. Dia dan saudara-saudaranya yang lain semuanya tampak ketakutan. Kekuatan yang luar biasa, pikir Yang Qi. Dari apa yang dia tahu, ketiga individu ini memiliki indeks kekuatan lebih dari 200, serta aura jahat dan ganas yang dapat mengguncang langit dan bumi, dan membuat ketakutan di hati Kaisar Agung biasa. Hampir segera, mereka bertiga memperhatikan Yang Qi. Siapa jenderal dewa yang baru? Salah satu dari mereka berkata, seorang pria kurus-kurus yang tampak hampir seperti kerangka yang menakutkan. Apakah kamu pria bernama Yang Qi itu? Mencondongkan tubuh dengan tenang, pemimpin dari 5 hegemon berkata, saudaraku, ini adalah 3 iblis kejam, wakil sipir di antara para jenderal dewa di penjara ini. Mereka luar biasa kejam dan kejam, jadi berhati-hatilah. Orang kulit dan tulang itu disebut Ruthless Heaven Fiend, dan 2 lainnya adalah Ruthless Earth Fiend dan Ruthless Man Fiend. Mereka terkenal di jalan kuno menuju dewa, di mana mereka dikenal sebagai penjahat yang spektakuler. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka akhirnya ditangkap oleh istana Joyflower. Terima kasih untuk informasi. Yang Qi menjawab, dari cara 5 hegemon kerajaan surgawi berkerumun di sekelilingnya, sepertinya mereka mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya dengan menyelesaikan situasi untuknya. Sementara itu, Ruthless Heaven Fiend yang kurus kering berkata, minggirlah, kalian berlima. Menurut Anda apa yang akan Anda lakukan? Melawan kami. Jika Anda ingin merekrut sekutu, lakukan di tempat lain. Semua orang sudah tahu semua orang lain di penjara ini, tidakkah Anda tahu itu? Semua orang di sini mengikuti aturan kami, begitulah cara kerjanya. Jika Anda menghalangi kami tidak akan ragu untuk menggunakan telapak tangan penghancur pembuluh darah yang kejam. Apakah kita benar-benar perlu melakukan hal-hal seperti ini? Big Bro Kejam Surga Fiend salah satu dari 5 hegemon berkata. Kita semua kurang beruntung di sini, dan harus bekerja sama. Istana Joyflower pada akhirnya akan membayar untuk menipu kita semua, jadi mengapa kita harus bertarung di antara kita sendiri? Kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Earth Fiend yang kejam menggeram, maju selangkah. Dia adalah seorang pria tinggi, kekar dengan otot-otot menonjol, yang berdenyut dengan kekuatan ledakan. Kalian 5 potong sampah seharusnya mati begitu saja. Kami bertiga akan menjadi wadah kultivasi untuk salah satu putri suci. Setelah kita berlatih kultivasi ganda yin yang, kita akan menjadi jauh lebih penting daripada para kasim terkutuk itu. Sebagai permaisuri dari salah satu putri suci, kita akan memajukan kepentingan istana Joyflower. 1. Ledakan. Sebelum Ruthless Earth Fiend bahkan selesai berbicara, dia melepaskan serangan tinju, menyebabkan energi kejam mengalir keluar seperti sungai, langsung membelah menjadi 5 bagian yang menuju masing-masing dari 5 hegemon kerajaan surgawi. Tanpa ragu-ragu, 5 hegemon melepaskan serangan balik. Bam, 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 bam.
Bam! Mereka berlima dikirim terbang mundur, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Mereka telah dikalahkan dengan satu gerakan. Mereka terbanting ke tanah, ekspresi terkejut memenuhi wajah mereka. Kamu iblis bumi yang kejam, bagaimana seni energimu berkembang pesat? Anda mengalahkan kami dengan satu gerakan. Earthfin yang kejam tertawa terbahak-bahak. Kalian para budak orang menyebalkan mengira kalian setara dengan kami. Anda adalah tahanan Jenderal Dewa. Kami telah dipilih oleh Dewi Bunga Lotus Shadow untuk menjadi permaisuri, untuk melayani dan memanggilnya sebagai wadah budidaya, membantu menyelaraskan energi yin dan yang. Tidak mungkin kita akan menjadi Kasim, dan faktanya, kita akan memiliki lebih banyak prospek masa depan daripada sebelumnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia melanjutkan, budak Kasim. Selir, kami mengungguli Anda sehingga kami bisa membunuh Anda, jika kami mau. Jadi, apakah Anda benar-benar berani membandingkan diri Anda dengan kami, apalagi menentang kami? Segudang cakar tulang buas yang kejam. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan itu menjadi cakar buas yang berlipat ganda menjadi ribuan, yang semuanya langsung menuju Yangki. Agegeh, Yangki berteriak seolah kesakitan. Yang benar adalah bahwa dirinya yang sebenarnya telah menyelinap ke Myriad Worlds Monarch Chart, meninggalkan kekuatan ganda yang diciptakan oleh Cruiser of Civilization. Namun, itu adalah kekuatan ganda yang sangat realistis yang bahkan memiliki pembuluh darah yang diisi dengan kekuatan nyata. Kekuatan ganda tidak hanya menyerap semua siksaan dari tiga iblis yang kejam, tetapi juga mampu menyelidiki energi mereka yang sebenarnya untuk belajar tentang mereka. Faktanya, dia bisa mencap mereka dengan beberapa energi sejati Yangki dan keilahian yang baru lahir, menggunakan kemampuan baru dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, sesuatu yang disebut embrio iblis pemusnah neraka Dewa Surga. Selama bulan-bulan menjelang bergabung dengan Istana Joy Flower, Yangki telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya dan telah memperoleh banyak pencerahan tentang transformasi Dao Surga. Dan dia telah mendorong kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka ke tingkat yang baru, mendapatkan pencerahan dari beberapa seni energi baru, embrio iblis pemusnah neraka Dewa Surga di antara mereka. Itu melibatkan pengambilan energi vitalnya sendiri dan menggunakannya untuk menciptakan embrio iblis, yang kemudian akan dia masukkan ke dalam energi sejati musuhnya. Meskipun musuhnya tidak akan tahu itu ada, itu akan menyerap vitalitas intisari anima destiny orang itu, melakukannya dengan sangat lambat dan diam-diam sehingga mereka akan benar-benar terkuras sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Itu bisa diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tengah-tengah ladang yang subur, yang pada akhirnya akan menguras semua unsur hara di ladang itu. Meskipun tiga iblis kejam berpikir bahwa mereka memberikan hukuman yang menyiksa pada Yangki, kenyataannya adalah bahwa itu hanya kekuatan ganda, dan setiap gerakan mereka sebenarnya semakin menginfeksi mereka. Meninggal dunia, serangan tinju terakhir dari Ruthless Earthfin menyebabkan kekuatan Yangki berlipat ganda untuk batuk darah, meridiannya tampaknya hancur. Earthfin yang kejam menyeringai kejam dan akhirnya melepaskan tinjunya ke sisinya. Melihat Yangki terengah-engah, dia merasa cukup senang. Jangan salahkan kami, nak. Kami hanya mengikuti perintah. Semua pendatang baru harus mendapatkan pukulan. Ingatlah bahwa Anda harus sepenuhnya setia pada Istana Joy Flower. Jika Anda melakukannya, Anda mungkin akan dipilih untuk menjadi permaisuri. Dengan itu, ketiga iblis itu berbalik dan pergi. Kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart, Yangki melirik kekuatan gandanya, lalu menoleh ke Flower Milklood dan berkata, di mana gudang harta karun Istana Joy Flower berada? Apa dia menjawab? Kamu ingin merampok gudang Istana Joy Flower? Apakah itu mungkin? Hei, aku juga dari Istana Joy Flower. Apakah Anda benar-benar akan mengkhianati sekte saya? Yangki tersenyum dingin. Maaf untuk mengatakan bahwa, ya, saya sedang akan menghancurkan bahwa sekte dari Anda, atau mati dalam berusaha. Istana Joy Flower Anda berbohong kepada saya, menceritakan beberapa kisah tentang menjadi Jenderal Dewa. Tapi aku benar-benar tidak lebih dari seorang budak. Mereka mencuri dari saya dan menyakiti saya, dan Anda masih mengharapkan saya untuk memperlakukan mereka dengan baik tidak? Pada akhirnya, Istana Joy Flower akan diratakan dengan tanah. 1. Kata yang saya terjemahkan sebagai permaisuri secara khusus adalah permaisuri laki-laki. Kamu belum cukup kuat untuk menghancurkan Istana Joy Flower, jawab Flower Milklood. Dikatakan, mengingat bagaimana mereka memperlakukanmu, masuk akal untuk membalas dendam. Hanya saja, jangan menyeretku ke dalamnya. Jika Anda akhirnya menjadi cukup kuat untuk menjatuhkan mereka, maka Anda benar-benar layak disebut pahlawan hebat. Tapi melibatkanku hanya akan membuatku terbunuh. Bagaimanapun, itu adalah sekte saya yang sedang kita bicarakan. Yangki tertawa. Pahlawan hebat, saya tidak berpikir begitu. Di dunia ini, pahlawan tidak hidup lama. Bagaimanapun,
Jangan khawatir, saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apapun yang tidak ingin Anda lakukan. Tapi perhatikan kata-kataku, aku akan menghancurkan Istana Joyflower cepat atau lambat. Dengan Myriad Words Monarch Chart, saya bisa pergi kemanapun saya mau di Istana Joyflower. Istana Permaisuri dibangun di atas bunga dewa tak bergairah, harta magis yang menyaingi kuil dewa Ionik. Dan bunga itu akan segera menjadi milikku. Saya berharap untuk melihat itu terjadi, jawabnya. Apakah ini berarti kamu akan memenjarakanku di sini di Myriad Words Monarch Chart? Apakah saya tidak memiliki kebebasan? Saya ingin Anda tinggal di sini untuk saat ini dan mengerjakan kultivasi Anda. Anda tahu terlalu banyak rahasia saya, dan akan bermasalah jika bocor ke Istana Joyflower. Jelas, saya tidak bisa membiarkan Anda keluar, dan saya tidak akan bernegosiasi tentang hal itu. Jangan sia-siakan kata-katamu. Anda tahu orang seperti apa saya tidak mudah tergoyahkan oleh argumen atau permohonan. Meskipun Yangki tidak belajar sesuatu yang berguna dari Flower Milkwood selama percakapan mereka, dia masih tidak cenderung menggunakan kekerasan padanya. Jelas, dia masih bisa membantu dalam berurusan dengan Istana Joyflower. Apakah kamu baik-baik saja, Saudara Lima Hegemoni Kerajaan Surgawi berkata ketika mereka bergegas ke Yangki dan mengatur formasi mantra untuk menyembuhkannya dan mengisi kembali energinya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya saat dirinya yang sebenarnya kembali dan menggantikan kekuatan ganda. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian berlima, katanya. Mulai sekarang, kita berenam pasti harus bekerja sama dalam setiap misi yang kita dapatkan. Bagus sekali, kakak. Senang melihat Anda tahu cara kerja di sekitar sini. Kita harus mendapatkan misi baru dalam beberapa hari. Ketika saatnya tiba, kami pasti membutuhkan bantuanmu. Tiba-tiba, tawa seram mencapai telinga mereka dari beberapa arah yang berbeda, diikuti oleh suara-suara yang sama menyeramkannya. Lima Hegemoni Kerajaan Surgawi, tidakkah kamu tahu bahwa dalam beberapa hari kita akan menuju ke Gurun yang Indah, salah satu lokasi paling berbahaya di Necropolis besar seharusnya, tempat itu penuh dengan jiwa dewa yang berbahaya, dan kita perlu menemukan yang memiliki kemahadewaan. Hanya sedikit orang yang pernah kembali dari misi seperti ini, jadi apakah Anda benar-benar berpikir merekrut beberapa umpan meriam baru akan memberi Anda keberuntungan yang Anda butuhkan menyelamatkan hidup Anda? Itu benar, tidak banyak dari kita yang akan keluar dari Gurun Indah dalam keadaan hidup. Tidak ada salahnya untuk memiliki sedikit umpan meriam tambahan. Jadi, kalian lima hegemon benar-benar mencoba untuk menjadi permaisuri dari Dewi Bunga yang agung. Siapapun yang menyelesaikan misi di Gurun Indah akan dianggap cukup berharga, dan kemungkinan akan diberi hadiah langsung oleh Dewi Bunga. Siapa tahu, mungkin ada kesempatan untuk menjadi permaisuri. Iya, tapi tidak ada tempat terbuka yang akan menuju ke lima hegemoni Kerajaan Surgawi, itu pasti. Dari kata-kata yang didengar Yangki, dia tahu bahwa lima hegemoni Kerajaan Surgawi jelas bukan orang baik. Mereka menginginkan dia sebagai bagian dari tim mereka dengan harapan bahwa itu akan meningkatkan peluang mereka untuk menyelesaikan misi berikutnya. Namun, alih-alih mengomentari itu, Yangki hanya berkata, selama kita tetap bersatu, kita harus dapat menyelesaikan misi tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Ingat, jika kita tidak segera berhasil, kita harus menghindari pertikaian. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Bagus sekali, saudaraku, Anda benar-benar dapat melihat gambaran yang lebih besar. Jika kita bisa menyelesaikan misi ini, itu akan dihitung sebagai layanan besar, dan mungkin kita benar-benar bisa menjadi permaisuri salah satu Dewi Bunga. Kemudian kita akan benar-benar mengungguli tahanan lain, dan kita juga tidak akan berada dalam bahaya menjadi Kasim. Kita harus berhasil. Saya mengerti, kata Yangki. Menutup matanya, dia berpura-pura fokus pada penyembuhan luka-lukanya. Namun, apa yang sebenarnya dia lakukan adalah mengirim tubuh aslinya kembali ke Myriad Words Monarch Chart, meninggalkan kekuatan ganda lainnya. Penjara dibangun di atas formasi Dewa Purba, jadi tanpa Myriad Words Monarch Chart, dia pasti akan terjebak. Karena alasan itulah bahkan tokoh-tokoh top dari jalan kuno menuju dewa akan berakhir terdampar di sana. Untungnya, Yangki bisa masuk dan keluar dengan mudah, membiarkannya bebas menyelinap ke istana pusat yang merupakan bunga dewa tanpa gairah. Begitu dia dapat menemukan gudang harta karun pamungkas, dia akan merencanakan cara membersihkannya dalam satu gerakan sebelum siapapun dari istana Joyflower menyadari apa yang terjadi. Kontrol Yangki dari Myriad Words Monarch Chart telah mencapai titik kesempurnaan yang hampir sempurna, terutama setelah periode kultivasi 3 bulan terakhir. Klon pembunuh abadinya juga telah maju dengan cepat. Bagan saat ini berisi semua pendukung lamanya, termasuk semua orang dari benua kaya subur yang lama.
The Invincible Society juga ada di sana, bersama dengan Empress Jadeval. Dia tidak ingin meninggalkan orang-orang itu di Liga Pertahanan Dao, di mana mereka mungkin menarik perhatian yang salah. Adapun Chipper Raid Heaven dan yang lainnya, dia menyimpannya di dekat klon pembunuh abadi. Semakin dalam dia bisa menggunakan medali warisan King Immortal Slayer miliknya, semakin banyak keterampilan dan kemampuan yang tampaknya mereka buka. God Power dari Myriad Worlds Monarch Chart hanya terus menguntungkan klon dan 71 Patriark. Diberikan beberapa waktu, dan dengan asumsi dia bisa mendapatkan medali warisan lainnya, klon dan basis budidaya para leluhur akan mencapai tingkat para ahli yang melakukan perjalanan jalan kuno menuju dewa. Saatnya membuka jalan menuju istana. Beberapa saat kemudian, dia melihat panorama alam semesta yang berisi bunga dewa gairah. Itu tergantung di sana di salah satu jalur di Great Necropolis, khususnya, di semacam ruang batu kosong, yang dindingnya dipenuhi kristal dewa. Jelas, tempat ini pernah menjadi sarang jiwa dewa yang sangat besar. Perbesar, Yang Qi memerintahkan, dan pandangannya tentang alam semesta bunga mulai membesar, mendekati istana itu sendiri. Itu sangat besar, jelas terlalu besar untuk dijelajahi sedikit demi sedikit. Dan kemungkinan besar, pengawasan terbuka terhadap tempat itu akan diperhatikan, yang akan menyebabkan banyak masalah. Istana Joyflower benar-benar sangat kuat. Bahkan, saya bahkan tidak berpikir para ahli dengan indeks kekuatan lebih dari 1000 dapat melakukan apapun untuk itu. Jika saya menyelinap ke dalam, saya harus sangat berhati-hati, jika tidak, saya akan menemukan kehancuran menghujani kepala saya. Skenario terburuk, aku bisa melarikan diri melalui Myriad Worlds Monarch Chart dan berharap mereka tidak menyadari ada seorang jenderal dewa di mana dia seharusnya tidak berada. Langkah pertama adalah memasuki istana di tempat yang aman. Jelas, jika dia masuk di lokasi yang berbahaya, dia bisa dengan mudah berakhir mati, dan itu bukan pilihan. Dia terus mengamati istana, memanfaatkan berbagai seni energi untuk menganalisis pergerakan tempat itu. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menemukan lokasi yang cocok untuk memasukinya, tetapi setidaknya dia memiliki gagasan yang lebih baik tentang konfigurasi dan pergerakan umumnya. Gemuruh. Tiba-tiba, Bagan Raja Myriad Worlds mengidentifikasi lokasi rahasia di kedalaman bunga dewa tanpa gairah yang memicu getaran hebat di Bagan. Klon pembunuh abadi membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat medali warisan bergetar. Apa medali warisan Raja Immortal Slayer lainnya Mahadewaku? Yang Qi hampir melompat berdiri karena kegirangan. Hanya ada 2 bagian yang tersisa di luar sana, dan saya pikir mereka ada di dunia masa depan. Apakah mereka benar-benar di sini tunggu? Sepertinya hanya ada 1 bagian di sini, bukan 2. Dia benar-benar terkejut dan sangat terkejut bahwa dia merasakan medali warisan lain tepat di Istana Joyflower. Jika dia bisa mendapatkan bidak itu, dia akan memiliki total 8, dan klon pembunuh abadinya akan langsung menjadi ratusan atau ribuan kali lebih kuat. Lebih jauh lagi, dia akan dapat mengakses lebih banyak item dan kemampuan di Myriad Worlds Monarch Chart. Dan di sini saya pikir saya tidak cukup kuat untuk berurusan dengan Istana Joyflower. Tapi jika ada salah satu dari medali warisan Raja Immortal Slayer di sana, dan aku bisa mendapatkannya, mungkin itu akan membawaku langsung ke gudang harta karun. Di mana lagi mereka akan menyimpannya segel Legiun Dewa. Naskah emas tiba-tiba mengalir keluar dari dahi Yang Qi, menghubungkan ke-7 medali warisannya dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendeteksinya. Sepertinya surga benar-benar berpihak padaku dalam hal ini. Jika Istana Joyflower memiliki salah satu medali warisan Raja Pembunuh Abadi, kehancuran mereka akan datang lebih cepat daripada nanti. Dia menyusut menjadi seukuran sebutir debu dan memanfaatkan seni sempurna dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Itu menempatkan dia ke dalam sesuatu seperti keadaan hibernasi di neraka, menggambar pada iblis tak terbatas dari mata air kuning untuk mengubahnya menjadi sesuatu seperti dewa tak bernyawa dan tak berpenghancur. Itu adalah aspek lain dari kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka yang disebut sihir tubuh kalpa penghancur nirvanik tak bernyawa, yang akan membuatnya hampir mustahil untuk dideteksi. Tidak memiliki pilihan lain di Great Necropolis, Yang Qi memanfaatkan segala macam kemampuan dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Suara mendesing. Dengan itu, dia menyelinap ke Istana Joyflower, menuju ke taman jauh yang dipenuhi pegunungan, sungai, dan banyak bunga. Pada awalnya, dia tidak melakukan apa-apa, berharap untuk menghindari fluktuasi energi vital atau mengaktifkan formasi mantra yang mematikan. Di tengah taman ada sebuah kuil, dan di dalam kuil, 2 orang sedang berbicara. Juga di kuil adalah salah satu medali warisan Raja Immortal Slayer. Medali warisan ke-8 Raja Immortal Slayer telah muncul,
dan Yang Qi sama sekali tidak punya alasan untuk tidak mencoba merebutnya. Bagaimanapun, itu akan datang dengan manfaat yang luar biasa. Sayangnya, Istana Pusat di Bunga Dewa Gairah adalah tempat yang sangat berbahaya, dan akan mudah untuk memicu bencana yang menghancurkan gunung dan menghancurkan laut. Yang Qi bisa merasakan bahwa taman tempat dia berada dipenuhi dengan sihir penangkal. Batu hias, sungai, bunga, bangku batu, dan meja semuanya berisi formasi mantra yang sangat kuat. Jelas, hal-hal seperti itu akan sepenuhnya mengabaikan personel yang berwenang. Namun, jika orang luar mengganggu mereka akan bereaksi dengan kekuatan yang menakutkan, menarik banyak perhatian. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kembali ke Myriad Words Monarch Chart. Flower Milkwood tiba-tiba merasakan sensasi yang sangat aneh, seolah-olah dia baru saja kehilangan sesuatu. Melihat sekeliling, dia mengangkat bahu, menganggap itu adalah transformasi aneh dari bagan di sekitarnya. Yang benar adalah Yang Qi baru saja mengambil sedikit aura dan takdirnya. Itu mirip dengan bagaimana, setelah membunuhkan selir demi immortal, dia telah mengambil takdir jiwanya, yang kemudian memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan ke surga melampaui surga dan kuil Dewa Ion. Dengan takdirnya, Yang Qi dapat segera merasakan bahwa energi vital di sekitarnya tidak berusaha untuk mengusirnya, membuatnya dapat bergerak lebih bebas. Memanfaatkan kemampuan penuh dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dia menuju ke arah suara percakapan di depan. Akhirnya, dia bisa melihat ke dalam struktur, di mana beberapa orang duduk mengelilingi meja berdiskusi. Salah satu pilar di dekatnya dilindungi dengan sihir penangkal yang kuat, tetapi menggunakan energi sejati yang melahap surga. Dia dengan cepat memperoleh persetujuan dari formasi mantra, dan menyelinap ke dalam perlindungan mereka, membuatnya tampak seperti dia adalah bagian dari pilar. Orang pertama di meja yang menarik perhatiannya adalah seorang wanita anggun yang mengenakan pakaian elegan. Dia mengenakan mahkota dari segudang bunga, yang semuanya sehijau zamrud. Faktanya, dia sendiri sepertinya dipahat dari batu giok, dan dia memancarkan aura mendalam yang menunjukkan bahwa basis kultivasinya jauh lebih unggul daripada Elder Sister Purity. Ada juga beberapa pria yang duduk di meja, semuanya bermartabat dan megah, mengenakan seragam militer. Tanpa diduga, mereka bukan dari Istana Joyflower, tetapi dari dunia masa depan. Peringkat tertinggi di antara mereka adalah seorang pria muda dengan alis seperti pedang dan senyum yang dalam. Yang paling mengejutkan, dia memiliki kemiripan yang mencolok dengan Proudhaven. Dia diapit oleh beberapa generalisimos, semuanya dilengkapi dengan mekanisme organik yang aneh. Di dunia masa depan, Mesia ini legendaris, dan konon dibuat dari tulang, daging, dan darah para dewa dan iblis. Jelas, mekanisme seperti itu sangat kuat, dan datang dengan segala macam fungsi misterius. Apakah itu salah satu putra Proudhaven dan mengapa sebenarnya orang-orang di dunia masa depan ingin bekerja dengan Istana Joyflower? Mata Yang Qi melayang ke kotak batu giok putih yang tergeletak di atas meja, di dalamnya ada benda yang dibungkus kain yang disulam dengan tulisan suci yang kuat. Objek itu memancarkan aura medali warisan Raja Immortal Slayer. Yang Qi harus menahan keinginan untuk langsung melompat keluar dan meraihnya jelas, mendapatkan tangannya di atasnya tidak akan mudah. Dan jika dia gagal, konsekuensinya bisa jadi kematian. Sebaliknya, dia tetap di tempat dan mendengarkan percakapan. Tuan Muda Kebanggaan Etika, kata wanita di mahkota bunga zamrud, kami mendengar bahwa 10 magister dunia masa depan Anda memiliki basis kultivasi yang sangat mendalam. Seharusnya, mereka hampir pada tingkat Legiun Dewa. Saya sangat ingin tahu tentang level persisnya. Atas permintaan magister Anda membawa hadiah berharga dalam bentuk salah satu medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Tapi mengapa, tepatnya jenis kerjasama apa yang Anda inginkan dengan Istana Joyflower kami? Pemuda bernama Proud Ethics itu terkekeh. Kamu menyanjung para magister. Seorang kaisar agung di tangga ke-9 dari tangga surgawi akan memiliki indeks kekuatan beberapa lusin. Mungkin 10 magister memiliki indeks kekuatan dalam puluhan ribu, tetapi permaisuri Anda kira-kira berada pada level yang sama. Alasan kami menawarkan hadiah medali warisan Raja Pembunuh Abadi ini adalah karena kami ingin memperoleh keilahian. Sesederhana itu. Sungguh menakjubkan bahwa Necropolis besar telah datang, tetapi 10 magister saat ini berada di zaman purba, bekerja keras untuk mengungkap mantra penangkal yang akan memberi mereka segel Legiun Dewa. Jelas, mereka tidak punya waktu untuk datang ke jalan kuno menuju Dewa sekarang. Namun, begitu mereka mendapatkan segel Legiun Dewa itu, Necropolis besar akan menjadi milik dunia masa depan, dan kemudian mereka akan melanjutkan ke dunia Dewa. Segel Legiun Dewa, katanya, wajahnya jatuh.
Segel Legiun Dewa yang legendaris adalah harta tak terbatas dari dunia dewa. Bahkan, itu seharusnya tidak ada di dunia dewa itu sendiri. Itu dibagi menjadi 3 bagian, yang dikirim ke masa lalu, sekarang dan masa depan. Anda menghabiskan semua sumber daya dan upaya yang luar biasa untuk pergi ke zaman purba untuk menambahkan bagian lain ke koleksi Anda. Apakah itu berarti tujuan Anda di zaman Dawa Abadi adalah untuk menemukan bagian ketiga dari segel Legiun Dewa? Apakah Anda sudah tahu di mana itu? Yang Ki terguncang oleh apa yang dia dengar. Tentu saja, dia sadar bahwa surga yang bangga tahu dia memiliki segel Legiun Dewa. Tapi itu adalah kejutan bahwa dia telah memberitahu putranya detail tentang hal itu. Bagaimanapun, itu adalah rahasia yang monumental, dan tidak mungkin untuk memprediksi kekacauan apa yang bisa terjadi, jika berita menyebar. Kami tidak tahu di mana segel Legiun Dewa ketiga berada, kata Etika bangga. Tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk mencari tahu. Alasan utama kami datang ke sini hari ini adalah untuk menanyakan Istana Joy Flower di mana kami bisa mendapatkan keilahian kami sendiri. Dunia masa depan membutuhkannya dalam jumlah besar. Kami juga membutuhkan keilahian dalam jumlah besar, adalah jawabannya. Jadi, mengapa kami harus bekerja sama denganmu? Jangan lupa, di sini di Istana Joy Flower, kami membenci laki-laki lebih dari apapun. Fakta bahwa kita sedang duduk berbicara dengan orang-orang sepertimu sudah cukup baik. Nona Jade Night Queen, apakah Anda membenci pria atau tidak adalah urusan pribadi Anda. Tapi masalah keuntungan melampaui segalanya. Di dunia ini, Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?